Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurhayati dengan NIM 2120222247 dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan jurusan Manajemen. Di sini dan sekarang saya sedang mengerjakan tugas dari Pak Hasan Al-Mulkan untuk membuat video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bab 2 tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sekarang di sini saya fokus ke capaian pembelajaran. Ada 5 capaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian Pancasila, filsafat dan ideologi. Yang kedua, memahami tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa. Yang ketiga, memahami sistematika, isi, arti, dan asal-mula Pancasila. Yang keempat, menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang terakhir, menganalisis Pancasila sebagai ideologi. Kita langsung saja ke yang pertama, menjelaskan pengertian tentang Pancasila, filsafat, dan juga ideologi. Kita beralih ke Pancasila terlebih dahulu. Kalau mendengar Pancasila, menurut teman-teman apa sih Pancasila itu? Definisi Pancasila. Pancasila itu kan yang sering kita lafalkan di setiap upacara bendera hari Senin, dan tentu saja di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahun ya. Jadi Pancasila terdiri dari 2 suku kata. Panca itu 5, sila itu asas. Jadi Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 asas, atau juga 5 prinsip. Kalian tahu nggak bahwa Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia? Kenapa? Kalau nggak ada Pancasila, nggak ada undang-undang. Tahu nggak kenapa? Ya, karena undang-undang itu dibuat berdasarkan Pancasila. Seperti itu. Oke, beralih ke filsafat. Jadi kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philen yang berarti cinta, dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi Pancasila itu adalah untuk mencapai cinta dan kebijaksanaan. Lanjut kita ke ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kalian tahu nggak sih, ideologi itu diciptakan oleh siapa? Ada yang tahu? Ternyata kata ideologi itu diciptakan oleh Anthony de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Gitu. Lanjut, kita akan memahami tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa. Jadi Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara dihubungkan fungsinya dengan dasar negara yang merupakan landasan ideal. Tahu nggak apa itu ideal? Ideal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bersangkutan dengan gagasan dasar bernegara atau falsafah kenegaraan. Seperti itu tadi. Yang merupakan landasan ideal bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi negara. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila secara ringkas dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasionalis tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan dasar negara Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan yang seluruh rakyat dan bangsa Indonesia serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, kita lanjut ke yang C,
memahami sistematika isi, arti, dan asal mula Pancasila. Pertama, susunan isi arti Pancasila. Itu ada 3, yaitu isi arti Pancasila abstrak, umum, universal. Dimaksudkan universal itu yaitu hakikat sila-sila merupakan pangkal tolak derivasi dalam pelaksanaan bidang kenegaraan, tertib hukum, dan relasi praksis. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif adalah merupakan pedoman kolektif dalam tertib hukum. Yang terakhir, isi arti Pancasila yang khusus atau konkret, sangat-sangat konkret. Selanjutnya, asal mula Pancasila yang pertama, causa materialis. Asal mula Pancasila dilihat dari bahan pembuatannya asli dari adat, kebiasaan, dan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi Pancasila itu harus Bhinneka Tunggal Ika juga. Causa finalis. Asal mula Pancasila dilihat dari pembentukannya, yaitu pidato Soekarno yang disahkan PPKI. Yang ketiga ada causa efisien. Asal mula Pancasila Yang ketiga, causa efisien. Asal mula Pancasila dilihat dari karyanya dari calon ideologi menjadi ideologi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah causa finalis. Asal mula Pancasila dilihat dari tujuan dijadikannya Pancasila sebagai ideologi sah dari Indonesia. Kita udah membahas secara Pancasila, filsafat, dan ideologi, memahami tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa, memahami sistematika isi arti dan asal mula Pancasila. Dan kita sekarang masuk ke menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimensi positif dan dimensi negatif dari ideologi adalah keragaman makna ideologi mencerminkan dimensi positif dan negatif ideologi. Dimensi positif dan dimensi negatif dari ideologi adalah keragaman makna ideologi mencerminkan dimensi positif dan dimensi negatif ideologi itu. Meskipun ideologi memiliki makna yang bermacam-macam atau beragam, namun tidak perlu untuk dipertentangkan ya. Ideologi disebut terbuka jika ideologi itu dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi terbuka disebut juga sebagai ideologi yang demokratis, artinya bersedia membuka diri atau open mindset, demi masuknya unsur-unsur dari luar untuk memperkaya nilai-nilai dalam diri sendiri. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti membuka lebar menerima begitu saja hal dari luar bertentangan nilai Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila menjamin tidak totaliter, yakni warga negara sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Seperti introvert dan extrovert. Kalau introvert itu makhluk individu, dia lebih sendirian dan dia nyaman individu aja. Tapi kalau makhluk introvert dia harus banget sosialisasi. Kalau nggak sosialisasi dia demam ya. Bercanda. Keterbukaan menjadikan Pancasila tidak eksklusif. Artinya, nilai dasar Pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya perkembangan dan pelaksanaan ideologi Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis Pancasila sebagai ideologi. Ideologi jika diterapkan di negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Fungsi ideologi Pancasila itu ada 4. Yang pertama, struktur kognitif berupa keseluruhan pengetahuan sebagai landasan.
Yang kedua, norma-norma yang menjadi pedoman dan sumber nilai bagi bangsa. Yang ketiga, bekal bagi orang perorangan untuk menemukan identitasnya sendiri. Yang terakhir, pendidikan masyarakat untuk memahami dan menghayati Pancasila. Oke, sekian video pembelajaran ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Walaupun yang saya sampaikan masih banyak sekali kurangnya, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tolong dikoreksi apa aja yang salah di komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.